Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKA, perkenalkan nama saya Azira Nofriani dengan NIM 2330108012. Perkenalkan nama saya Yovena Santi dengan NIM 2330108011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami. Yang pertama mengenai konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Layanan pendidikan adalah proses layanan yang dilaksanakan kepada peserta didik atau sekelompok orang ke arah yang lebih baik. Manajemen layanan khusus merupakan salah satu dari substansi ekstensi manajemen pendidikan. Selain itu, masih ada lagi substansi ekstensi dari manajemen pendidikan. Contohnya manajemen kantor, waktu, konflik, perubahan, sistem informasi, dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan, kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Layanan khusus peserta didik perlu dikelola dengan proses manajemen yang efektif agar dapat memperkuat proses manajemen pendidikan, khususnya pada level sekolah. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah, yaitu seperti layanan BK, perpustakaan, laboratorium, ekstrakurikuler, UKS, kafetaria, koperasi, OSIS, transportasi, asrama, akselerasi, kelas inklusi, dan PSG atau prakerin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai konsep manajemen layanan khusus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip manajemen layanan khusus dan teknik-teknik dalam melaksanakan manajemen layanan khusus. Dalam prinsip manajemen layanan khusus itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, dan yang ketiga itu ada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Dalam prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, yaitu yang pertama ada pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, petugas-petugas pembimbing harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahlian melalui berbagai latihan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama itu ada bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu secara sistematis yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. Baik, kita lanjut ke materi tentang teknik-teknik manajemen layanan khusus. Yang pertama, menjalankan sesuai konsep dan prinsip-prinsip dari manajemen layanan khusus pendidikan. Yang kedua, memberikan semua layanan khusus pendidikan dengan memperhatikan skala prioritas dari semua peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan layanan khusus pendidikan yang tak terlepas dari fungsi-fungsi sebuah manajemen yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya dan rekan saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua.